Selamat petang saudara, Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda hari ini Sabtu 24 Desember 2022. Bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Adi Priyatmoko. Saudara, patuhi terus protokol kesehatan selama pandemi belum berakhir dan juga target vaksin belum terpenuhi. Klik Indonesia Petang kami awali dengan topik utama. Pengamanan gereja di berbagai wilayah di tanah air diperketat menjelang perayaan Natal. Situasi arus lalu lintas di sejumlah wilayah saat libur Natal terpantau padat. Inilah Klik Indonesia Petang selengkapnya. Banjir di sejumlah daerah di Aceh semakin meluas. Di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir merendam ratusan rumah dan menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tamiang Provinsi Aceh mencatat dampak banjir terparah di Kabupaten Aceh Tamiang terjadi di wilayah hilir meliputi Kecamatan Bendahara dan Seruai akibat luapan sungai dari tanggul yang jebol. Banjir dilaporkan merendam 19 desa di Kecamatan Bendahara dan menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Banjir juga melanda sejumlah desa di Kecamatan Seruai, meliputi Desa Tangsi Lama, Gelung, Kampung Baru, dan Desa Pantai Bali. Pengungsi terbanyak berada di Desa Rantau Pakam karena banjir terparah terjadi di daerah tersebut. Rata-rata warga mengungsi di rumah kerabat dan fasilitas umum seperti kantor desa, masjid, posyandu, dan juga sejumlah tempat yang berada di lokasi yang lebih tinggi dari lokasi banjir. Perkampungan yang terdampak banjir umumnya berada di daerah aliran sungai Aceh Tamiang. BPBD Aceh telah menyalurkan bantuan logistik berupa sembako kepada pengungsi korban banjir dan mengimbau warga untuk selalu waspada. Selanjutnya, saudara, kami sampaikan sorotan mengenai air dan bencana banjir yang kami kemas dalam segmen Sudut Pandang Redaksi. Setiap orang memiliki sudut pandang dan perbedaan pandangan adalah kewajaran. Sudut pandang berbeda bukan untuk menyudutkan, tapi untuk melengkapi pandangan, memperkaya wawasan, dan mempertajam nalar. Sudut pandang redaksi pekan ini mengulas tema menjaga air, sumber kehidupan. Hujan yang tercurah dari langit semestinya disambut rasa syukur karena air adalah berkah dari Tuhan yang Maha Penyayang dan air adalah sumber kehidupan. Ketika datangnya air justru membawa petaka, manusia semestinya mencari akar penyebab. Jika guyuran hujan berubah menjadi air bah, jangan pernah salahkan air karena air hanya menuju rumah-rumah mereka di bumi. Tuhan telah menciptakan alam dalam kondisi sebaik-baiknya untuk seluruh makhluk ciptaannya di bumi. Tuhan yang Maha Kuasa juga sudah memperingatkan, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat hingga 12 Desember 2022 banjir mendominasi bencana alam sepanjang tahun 2022. Dari 3.350 kejadian bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Indonesia selama tahun 2022, banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi, yaitu mencapai 1.438 peristiwa. Dari tahun ke tahun, semakin banyak daerah yang diterjang banjir. Benarkah hujan adalah penyebab tunggal terjadinya air bah atau banjir? Banjir besar juga melanda Pulau Kalimantan. Benarkah
Banjir yang semakin kerap menggenangi Pulau Borneo itu bukan karena tutupan hutan yang semakin terkikis. Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Namun laju deforestasi di Kalimantan berlangsung sangat cepat. Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Manusia yang meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Pencipta mempercayai hujan merupakan karunia dan berkah dari Tuhan. Hujan yang turun dari langit acap kali ditunggu-tunggu, terutama oleh para petani yang berbulan-bulan sebelumnya kesulitan air dan mengalami kekeringan. Lalu mengapa hujan yang sejatinya adalah berkah itu justru dianggap sebagai pemicu datangnya musibah banjir bandang? Banjir juga disebabkan kerusakan hutan akibat penebangan pohon. Hutan tidak hanya menghasilkan oksigen untuk manusia. Hutan juga menjadi daerah resapan air hujan yang berlebihan. Namun seiring berlarinya waktu, hutan mengalami deforestasi atau penebangan pohon untuk alasan berbagai kepentingan. Akibatnya, area resapan tanah menjadi terbatas dan menyebabkan banjir ketika hujan deras ditumpahkan dari langit. Filsuf Perancis Jean-Jacques Rousseau mengajak manusia untuk bijak memperlakukan alam yang telah memberi banyak kebaikan bagi kelangsungan hidup manusia. Alam telah membuat manusia menjadi bahagia dan baik, tetapi masyarakat mencelakakan dia dan membuatnya sengsara. Manusia membuat alam menjadi tidak bersahabat. Filsuf Romawi kuno Epictetus mengingatkan, di tiap musibah yang menimpa kamu, ingatlah untuk bercermin dan bertanya tentang daya apa yang bisa kamu upayakan guna menarik pelajaran positif dari kejadian itu. Sementara filsuf abad pertengahan Anselmus mengatakan, bencana mengajari kita kerendahan hati. Air adalah sumber kehidupan. Karena manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan mungkin bisa bertahan hidup tanpa keberadaan air. Ilmuwan Amerika Serikat Peter Gleick mengingatkan betapa pentingnya air. Ketika air menjadi semakin langka, karena ini merupakan sumber daya yang kritis, orang akan melakukan apapun yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hujan merupakan bagian dari rahmat Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang untuk makhluk ciptaannya di bumi. Allah SWT berfirman, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Kami turunkan dari langit air yang berkah dan banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketap. Manusia harus bersahabat dengan alam. Ilmuwan Perancis Jacques-Yves Cousteau mewariskan nasihat bijak. Dalam sebagian besar sejarah, manusia harus melawan alam untuk bertahan hidup. Di abad ini, manusia mulai menyadari bahwa untuk bertahan hidup, manusia harus melindungi alam. Demikian sudut pandang redaksi pekan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Aku Mawar, seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series seketika jadi amazing. Aku Mawar, seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series seketika jadi amazing. Kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia, selamat merayakan Natal tahun 2022. Kepada seluruh rakyat Indonesia, selamat menyambut tahun baru 2023. Mari kita mulai tahun yang baru dengan energi baru. Kita petik pelajaran dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan memperkuat semangat gotong royong dalam mengatasi berbagai tantangan. Mari kita bersama-sama melangkah maju untuk Indonesia. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, pengamanan misa Natal di Gereja Katedral Jakarta diperketat. 7 akses pintu masuk gereja dijaga aparat gabungan.
Aparat gabungan TNI Polri memperketat pengamanan di Gereja Katedral Jakarta guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani yang akan melakukan ibadah misa Natal. Terdapat 7 pintu masuk untuk mengakses ke dalam Gereja Katedral Jakarta. Screening X-ray dan metal detektor dipasang di setiap akses pintu masuk tersebut untuk mencegah gangguan keamanan maupun ancaman ketertiban umum lainnya. Setiap pintu masuk juga dijaga oleh aparat gabungan. Selain aparat, pihak gereja juga menerjunkan relawan untuk membantu pengamanan. Polda Metro Jaya juga mendirikan posko pengamanan malam Natal di depan Gereja Katedral Jakarta dan mengerahkan sejumlah kendaraan taktis. Gereja Katedral Jakarta akan menggelar 3 kali misa malam Natal, yakni pada pukul 16.30, pukul 19, dan terakhir pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Misa pertama diprioritaskan untuk lansia, sementara misa kedua akan digelar secara hybrid, yakni secara daring dan luring. Protokol kesehatan tetap diberlakukan bagi jemaat yang hadir secara luring mengikuti ibadah misa. Selain itu, untuk mencegah kemacetan di sekitar lokasi Gereja Katedral, 5 kantong parkir telah disiapkan, di antaranya di Santa Ursula Lapangan Benteng, Santa Ursula Pasar Baru, basement Masjid Istiqlal, dan gedung Kementerian Agama. Saudara, kita akan menuju ke Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui situasi terkini pengamanan malam Natal di sana, dan sudah ada reporter TVRI Amelia Saragih di sana. Selamat petang, Amel. Silakan laporan Anda. Ya, Amel. Amelia Saragih. Baik, terima kasih Adi. Saat ini saya sedang berada di Gereja Santa Maria Immaculata, Kota Mataram, dan sedang berlangsung ibadah malam Natal pada saat ini. Memang kalau dapat kami laporkan, saat ini Kota Mataram sedang diguyur hujan dan disertai angin kencang. Namun pengamanan secara ketat tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga tadi sore sudah dilakukan sterilisasi. Lalu bagaimana proses sterilisasi dan kemudian situasi terkini pengamanan di Kota Mataram, khususnya di titik-titik yang menjadi pusat pengamanan, sudah bersama saya Kapolresta Mataram, yaitu Kombes Pol Mustafa. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Bapak, bagaimana sterilisasi yang telah dilakukan dan situasi terkini terkait pengamanan kita khususnya di malam Natal hari ini? Jadi kami sampaikan kepada pemirsa bahwa untuk perayaan Natal di wilayah hukum Polresta Mataram, Mbak, kurang lebih ada 6 gereja yang melaksanakan perayaan ibadah Natal malam ini. Jadi sudah selesai sesi pertama yang berlangsung dari pukul 17 sampai dengan pukul 19.00. Ini lagi persiapan untuk sesi yang kedua, Mbak. Jadi personil yang kita libatkan kurang lebih 500 personil. Kemudian tadi juga sudah dilaksanakan sterilisasi oleh teman-teman dari Gegana Brimopolda Nusa Tenggara Barat, Mbak. Oke, baik. Secara keseluruhan ada berapa personil gabungan yang diterjunkan dan kemudian titik-titik mana saja yang mungkin menjadi prioritas pengamanan, Bapak? Jadi untuk kegiatan pengamanan malam Natal malam ini kami melibatkan kurang lebih 500 personil. Jadi kami tempatkan pada gereja-gereja yang ada di wilayah hukum Polresta Mataram, ataupun kami juga menempatkan pada personil pada simpul-simpul jalan yang menjadi alur ataupun arus lalu lintas bagi jemaah gereja yang menuju ke gereja tempat ibadah, Mbak. Oke, baik. Saat ini dapat kita lihat sendiri kondisi cuaca di Kota Mataram ya, diguyur hujan, kemudian juga disertai angin kencang. Ada imbauan khusus Bapak mungkin untuk masyarakat yang akan melakukan ibadah Natal ataupun yang tidak menjalankan ibadah? Khusus untuk teman-teman yang akan melaksanakan perayaan ibadah Natal, kami himbau membawa kelengkapan diri khususnya bagi rekan-rekan yang mengendarai kendaraan bermotor. Silakan membawa jas hujan dan pengaman diri seperti helm. Kemudian untuk masyarakat yang lain yang tidak merayakan ibadah Natal, karena cuaca yang tidak bersahabat, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Mataram untuk tetap standby di rumah. Silakan menikmati akhir pekan, dan kita doakan perayaan Natal tahun 2022 di Kota Mataram berlangsung aman dan kondusif, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Demikian tadi perbincangan kami dengan Kapolresta Mataram, Kombes Pol Mustafa. Dan memang
Sejak awal sudah diprediksi bahwa akan terjadi lonjakan jemaat yang akan melangsungkan ibadah, mengingat tidak diberlakukannya pembatasan-pembatasan yang sempat diberlakukan pada tahun lalu. Maka dari itu kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Mataram. Kembali ke studio, Adi. Baik, terima kasih Amelia Saragih melaporkan langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita akan bergeser ke pengamanan Natal di Gereja Immanuel Jakarta dan sudah ada Gilang Dejan di sana. Gilang, selamat sore. Ya, bagaimana pengamanan Natal atau malam Natal di Gereja Immanuel Jakarta? Ya, baik, selamat petang Adi dan juga saudara. Memang benar penjagaan di sejumlah gereja yang berada di wilayah Jakarta Pusat mulai diperketat jelang malam Misa Natal yang akan dilangsungkan pada 24 Desember 2022 pada malam hari ini. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak keamanan memasang metal detektor di area sekitar depan gereja. Salah satu gereja yang diperketat pengamanannya yaitu Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB Immanuel yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur, Kecamatan Gambir, Provinsi Jakarta Pusat. Maksud kami Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami, nampak sejumlah personil kepolisian dan unsur lainnya melakukan penjagaan ketat dengan membuka posko keamanan di area gereja. Sedikitnya total ada 98 personil yang disiagakan di GPIB Immanuel Jakarta Pusat ini. Selain melakukan penjagaan ketat, para petugas kepolisian dari Satuan Brimob dan Satuan Gegana Polda Metro Jaya juga disiagakan untuk melakukan sterilisasi terhadap para jemaat yang akan mengikuti malam Misa Natal pada malam hari ini. Menurut Pendeta GPIB Immanuel, Abraham Ruben Persang, pelaksanaan ibadah malam Natal di GPIB Immanuel ini akan terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi sore hari dan juga sesi malam hari. Di mana pada sesi sore hari sudah dimulai pada pukul 18.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara hybrid atau luring dan daring. Di mana sesi pertama ini mengangkat tema damai yang dirayakan semesta dan dipimpin langsung oleh Pendeta Abraham dan diperkirakan ada sekitar 400 hingga 800 jemaat yang hadir secara langsung. Kemudian nantinya Misa Natal dilanjutkan pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga 24.00 waktu Indonesia Barat yang digelar langsung secara luring yang akan dibawakan oleh pendeta non-organik GPIB Artomika Lia Persang dan direncanakan akan dihadiri oleh 500 jemaat. Dan pada hari Raya Natal esok, prosesi ibadah Natal akan dilaksanakan sebanyak 3 sesi. Dan pihak GPIB Immanuel juga tadi sempat menegaskan jika kegiatan yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 25 Desember 2022 ini hanya fokus pada peribadatan saja. Sementara untuk perayaan Natal dijadwalkan digelar pada tanggal 27 Desember 2022 dan terdapat nantinya pembagian sembako pada target sasaran yang sudah ditentukan panitia pada 28 Desember mendatang. Dapat kami informasikan juga, Adi dan juga saudara, para jemaat dapat hadir tanpa perlu mendaftar. Kapasitas jemaat di GPIB ini jika secara normal bisa menampung sebanyak 500 jemaat secara penuh bagi jemaat yang duduk di dalam gereja. Kemudian pihak panitia sendiri menyadari antusiasnya para jemaat Protestan yang tinggi sehingga panitia tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Satgas COVID-19 membantu setiap gerak-gerik para jemaat yang hadir di GPIB Immanuel ini dengan melakukan pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan masker serta memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui status vaksinasi dari para jemaat. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari GPIB Immanuel Jakarta Pusat. Kembali ke studio, Adi. Baik, terima kasih Gilang Dejan melaporkan dari Gereja Immanuel Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, menjelang Misa Natal, beberapa pihak berwenang melakukan pengamanan di sejumlah gereja di Indonesia.
Pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada umat Kristiani yang melakukan ibadah misa Natal. Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulfi memastikan sterilisasi gereja telah dilakukan untuk menjamin keamanan saat ibadah misa Natal. Selain itu, petugas juga disiagakan untuk mengamankan jalannya puncak perayaan Natal di Jawa Barat. Dalam sterilisasi, petugas mengecek setiap sudut gereja menggunakan metal detektor. Sterilisasi bertujuan untuk memastikan keamanan umat Kristiani saat menjalankan ibadah misa Natal dari berbagai macam ancaman teror. Wakapolda meminta kepada jemaat untuk ikut membantu menjaga keamanan dengan membawa barang-barang yang hanya digunakan untuk ibadah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan memudahkan petugas dalam pengamanan. Petugas kepolisian dari Samapta Polresta Malang Kota dan tim Gegana Detasemen B Brimopolda Jawa Timur melakukan sterilisasi di 5 gereja besar di Kota Malang. Sterilisasi dilakukan jelang pelaksanaan misa Natal yang akan dilakukan oleh umat Kristiani. Dalam sterilisasi ini, petugas dari Jihandak Brimob melakukan penyisiran ke seluruh bagian dan sudut gereja. Kabak Ops Polresta Malang Kota, Kompol Supian mengatakan sterilisasi gereja oleh tim Gegana Brimob dilakukan di gereja besar yang berada di pinggir jalan besar di Kota Malang. Sterilisasi gereja tidak hanya dilakukan di gereja yang berada di pinggir jalan besar, namun sterilisasi juga dilakukan di 80 lebih gereja di Kota Malang. Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali berkolaborasi dengan pecalang desa adat kota melakukan pengamanan di sejumlah tempat ibadah Natal. Pengamanan ini untuk memberikan rasa aman kepada umat Nasrani yang melakukan ibadah Natal. Hal ini sebagai bentuk toleransi umat Hindu kepada umat Nasrani. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Tabanan mengerahkan 48 orang dalam pengamanan perayaan malam misa dan Natal di 2 gereja, di antaranya ST Maria Maculata di Banjar Malkangin dan GPDI di Banjar Gerogak Gede yang ada di lingkungan wilayah adat Kota Tabanan. Saudara, hari ini umat Kristiani di seluruh dunia sudah memasuki perayaan Natal, termasuk juga di Indonesia. Bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang menjunjung toleransi dan saling menghargai. Lalu bagaimana merawat harmonisasi umat beragama dalam bingkai kebinekaan? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud, yang saat ini sudah bersama kami di Studio 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Tidak hanya Pak Marsudi Syuhud, kita juga akan membahasnya bersama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Kiai Haji Abdul Muti yang saat ini sudah bergabung melalui Zoom virtual. Assalamualaikum Kiai Haji Abdul Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Andi salam. dan Pak Kiai Marsudi. Assalamualaikum. Dan seluruh pemirsa TVRI. Ya, baik, salam sehat Kiai. Terima kasih. Baik, kita akan berbincang dan membahasnya bersama Pak Marsudi terlebih dahulu. Pak, ini kita lihat saat ini umat Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang melaksanakan rangkaian Natal begitu ya, termasuk ini umat Kristiani di seluruh dunia. Bangsa Indonesia ini juga dikenal sebagai bangsa yang menjunjung toleransi dan saling menghargai. Lalu bagaimana baiknya setiap anak bangsa memandang perayaan hari besar beragama ini? Jadi bagi umat muslim di Indonesia yang mayoritas ini sesungguhnya lebih mudah dalam menyikapi apapun karena kita sudah mempunyai contoh-contoh yang dilakukan. Sebagaimana Rasulullah itu ketika mendirikan negara Madinah, di negara Madinah itu tidak hanya satu agama, ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Lah yang semacam ini ketika kita hidup berbangsa dan bernegara, itu kemudian diikat dalam suatu aturan atau dulu disebut Piagam Madinah, itu ungkapannya begini, waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Betapapun berbeda-beda agama ini, kalau sudah sepakat kita hidup berbangsa dan bertanah air yang satu semacam di Indonesia ini, lahiqa bihim wajahada ma'hum, dan mau berjuang bersama-sama untuk bagaimana negara Indonesia ini aman, nyaman, enak, kepenak, dan membangun, berjuang bersama-sama untuk membangunnya. Dan
sebutannya itu innahum ummatun wahidah. Mereka semua ini bangsa yang satu. Ketika sudah sebutannya saja bangsa yang satu, ya, maka kita tentunya harus ada sifat namanya tasamuh. Tasamuh itu saling menghormati satu sama lain. Kalau ada kekurangannya dikit-dikit, ada kelebihannya, kita ada ruangan untuk saling menghormati di sini. Nah, ketika dalam menghormatinya dalam ajaran agama kita sudah komplit sekali, jelas sekali. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku ini. Itu memang dalam konteks ini perbedaan memang ada. Yang namanya aja sudah berbeda. Tapi perbedaan ini tetap bagaimana bisa menyatu dalam konteks berbineka, berbangsa dan bernegara ini. Kuncinya cuma satu. Apa? Memberikan ruang. Memberikan ruangan untuk saling menghormati. Menghormati secara kemanusiaan yang mungkin kita beda keyakinan. Tapi ketika beda keyakinan, ketika kita itu sekeluarga, kita menghormati tentang kekeluargaan. Ketika kita bertetangga, beda agama ini, kita menghormati sebagai tetangga. Ketika kita berbangsa lebih besar lagi, kita menghormati bahwa kita satu bangsa. Ketika kita ada ruang itu, rasanya itu Masya Allah. Ungkapan setiap tahun ketika mau tahun baru, pasti ungkapannya Happy New Year. Ketika mau ada Natalan, ungkapannya Happy Christmas. Maka mestinya harus yang happy. Ya, gitu. Baik, Kiai, ini kan Indonesia juga sesungguhnya telah lama dikenal sebagai bangsa yang ramah begitu ya, lalu juga saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi apa yang dikatakan Kiai Haji juga barusan. Apakah nilai-nilai itu hari ini atau masa kini masih ada di kalangan anak muda? Itulah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Memang tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan ini karena setiap hari ada bayi lahir. Ya, ketika ada bayi lahir nanti akan gede, dewasa. Yang itu harus kita sampaikan kepada publik, sampaikan kepada anak-anak cucu kita. Yang terus-menerus bagaimana ketika kita menghormati dalam satu keluarga, menghormati dalam kita setetangga, menghormati dalam kita sebangsa. Itu sudah ada aturannya semuanya, dan bagaimana kita bertoleransi. Yang toleransi itu dalam perbedaan yang memang sudah beda, ya biarin aja berbeda gitu. Tinggal kita juga mestinya harus mengajarkan kepada anak cucu kita nanti begitu ya, Kiai. Begitu. Baik, kita akan ke Kiai Haji Abdul Muti. Kiai Haji, ya Kiai, lalu saya ingin mendengarkan pandangan Kiai mengenai bangsa Indonesia yang dikenal saat ini memang bangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan saling menghargai. Lalu bagaimana pandangan Kiai melihat sebaiknya setiap anak bangsa memandang perayaan hari besar keagamaan ini, Kiai? Ya, saya menyambung yang disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi tadi, bahwa perbedaan agama itu adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa memiliki paling tidak 4 modal yang menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Yang pertama adalah kekayaan alam yang kita miliki. Yang kedua adalah modal sumber daya manusia. Yang ketiga adalah modal sosial. Dan yang keempat adalah modal politik. Nah, perbedaan keyakinan dan perbedaan budaya bangsa Indonesia itu merupakan bagian dari modal sosial spiritual, di mana kita memaknai perbedaan itu bukan sebagai satu masalah, tetapi perbedaan sebagai satu sarwah atau kekayaan. Dan kita sebagai bangsa tidak hanya memiliki keragaman agama, tetapi juga bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang taat menjalankan ajaran agamanya. Nah, ketaatan menjalankan ajaran agama itu merupakan modal spiritual yang sangat penting, yang ternyata kekuatan spiritual itu dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan bangsa Indonesia ketika misalnya dalam
beberapa saat yang lalu kita menghadapi musibah pandemi COVID-19. Kita melihat bagaimana umat beragama di Indonesia ini saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk mengatasi masalah bangsa yang memang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, pengalaman Indonesia tentang bagaimana kerukunan dan bagaimana kerjasama ini juga menjadi inspirasi bagi banyak negara di dunia. Dalam berbagai kesempatan forum internasional yang saya dan Pak Kiai Marsudi seringkali hadir, berbagai pihak di luar negeri itu mengagumi dan bahkan ingin meniru bagaimana bangsa Indonesia yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku itu dapat hidup berdampingan secara damai dalam satu ikatan dan persatuan Indonesia. Sehingga karena itu maka kita tentu tidak perlu merasa bahwa perbedaan itu menjadi suatu masalah. Perbedaan itu adalah sebuah realitas. Dalam Al-Quran disebutkan perbedaan itu adalah sunnatullah. Bagian dari bagaimana Allah berkehendak untuk menjadikan manusia itu memang pada akhirnya akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi perbedaan itu tentu saja adalah tantangan pada saat tertentu apabila kita tidak mampu mengelola dengan sebaik-baiknya. Nah, yang penting Mbak Andin dalam konteks ini adalah kita memang berbeda, tetapi tentu saja tidak perbedaan itu yang kita tonjolkan, tetapi tetap dalam kerangka persatuan. Jadi jangan lupa bahwa kita ini berbineka, tetapi adalah bineka tunggal ika. Sebab kalau hanya kebinekaan yang kita tonjolkan dan keekaan atau persatuannya tidak kita lakukan, maka yang terjadi kita bisa saja mengalami berbagai masalah karena diferensiasi yang terlalu tinggi, menonjolkan identitas kelompok yang berlebihan sehingga persatuan kemudian menjadi terabaikan. Jadi bineka tetap dalam bingkai tunggal ika. Perbedaan bukan masalah tetapi kekayaan ya Pak Abdul. Lalu upaya apa sebaiknya yang dilakukan ulama dan tokoh agama serta organisasi keagamaan ini untuk memberikan pemahaman kepada umat terkait pentingnya toleransi antar umat? Yang pertama tadi Pak Kiai Marsudi menyampaikan bahwa secara teologis khususnya di dalam ajaran agama Islam disebutkan bahwa ya kita semuanya memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dan karena itu maka sikap kita adalah sikap saling menghormati, saling toleransi dengan landasan lakum dinukum waliyadin. Kita tidak hendak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain karena di Quran juga disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Yang kedua, Islam sendiri mengakui eksistensi agama-agama lain. Karena itu di Quran disebutkan ada agama yang memang bukan agama Islam. Agama yang tadi Pak Kiai Marsudi menyebutkan pada konteks kehidupan zaman Nabi sudah ada umat Nasrani, umat Yahudi, Majusi, bahkan sekarang kita juga melihat banyak juga komunitas-komunitas agama yang sangat beragam di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, toleransi saja tidak cukup menurut saya, harus ada sikap penerimaan terhadap perbedaan itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa juga saling mengakomodasi dan memfasilitasi bagaimana mereka yang berbeda itu dapat melaksanakan keyakinan dan melaksanakan ibadah dalam situasi yang aman, dalam situasi yang damai, karena itu pula yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Nah, jaminan konstitusional inilah yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga karena itu kita perlu melakukan proses edukasi atau proses di mana kita memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Edukasi itu bisa bersifat kognitif dengan membangun knowledge atau understanding, tapi yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana kita membangun kohesi sosial dengan melakukan berbagai upaya untuk pemeluk agama ini lebih sering bertemu. Ada public encounter dan ada public meeting yang dengan saling bertemu itu kita memiliki kedekatan pribadi atau sering saya sebut dengan personal proximity. Kalau kita sudah punya kedekatan dan kemudian keakraban karena
pertemuan dan perjumpaan yang sering dilakukan, ya insya Allah kita akan bisa tidak hanya belajar dari pemeluk agama lain, tapi juga bisa menerima mereka dan sedapat mungkin sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, kita juga bisa saling bekerjasama, bahkan saling mengakomodasi satu dengan yang lain. Iya, baik. Pak Abdul, kita akan kembali dulu ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, lalu ada tantangan yang seringkali dihadapi. Apa tantangan yang seringkali dihadapi dalam membangun harmonisasi umat beragama ini? Ya, tantangan itu pasti akan ada, karena ketika mungkin sebagian orang sudah paham, sebagian lainnya belum paham karena baru lahir dan baru besar, yang terus-menerus kita mau tidak mau harus mengajarkan, menyampaikan kepada halayak ramai, kepada publik, kepada masyarakat, bahwa bagaimana sih kita harus hidup berdampingan satu sama lain. Bagaimana dan apa sih batasan-batasannya ketika kita hidup dengan orang lain. Sudah jelas kita itu berbeda. Itu kalau kita berbeda itu seperti halnya rumah. Di rumah itu ada ruangan privasi dan ada ruangan publik. Ruangan privasi itu seperti di agama kita adalah ruangan tauhid. Disinilah letak perbedaannya. Di sini. Itu harus paham. Ketika Anda non-muslim, kemudian memasuki ruangan privasi saya, Anda seperti saya, percaya seperti saya, itu berarti sesungguhnya Anda sudah saya, seperti saya. Di sini perbedaannya. Lalu bagaimana kita dan di mana kita ini untuk saling hidup bersama-sama di ruangan publik ini? Atau ruangan, kalau rumah ada ruangan yang siapa saja boleh masuk di situ. Nah tadi ruangan yang siapa saja tidak langsung boleh masuk di situ. Harus ada izin. Iya, ada skat gitu ya. Nah, di ruang publik yang boleh masuk inilah disebut ruangan muamalah. Ruangan bagaimana kita kerjasama sosial dengan mereka yang saling menghormati. Bagaimana kita bertetangga, juga ada hukukul jar, ada hak-hak tetangga, bagaimana kita saling menghormati. Dengan manusia yang agamanya berbeda-beda, itu kita juga harus saling menghormati, hidup dengan kemanusiaannya. Begitu pula ketika berbangsa. Oke, baik. Pak Marsudi, ini derasnya arus informasi yang saat ini di era digital saat ini tentu menyebabkan maraknya hoax. Apakah ini juga menjadi tantangan dalam menjaga toleransi dan harmonisasi umat antar umat ini? Pasti, karena hoax itu sesuatu yang dilarang. Jadi ketika kita mendapatkan suatu WhatsApp atau media apapun yang kira-kira tidak masuk akal, dan itu adalah apalagi otoritas yang memberikan statement atau kata-kata atau yang membuat itu adalah juga termasuk yang diragukan, maka ketika demikian pikiran kita harus rasional. Apa yang harus dilakukan ketika ada demikian? Tabayun. Tabayun itu bisa bertanya kepada orang yang dianggap lebih mampu secara keilmuan, kalau itu adalah keilmuan. Atau kalau itu suatu kejadian, tabayunnya apa ini benar. Nah, yang semacam ini sehingga kita nggak kemakan hoax. Karena hoax itu di agama pun dilarang. Maka di undang-undang IT pun dilarang. Jadi undang-undang IT itu sudah termasuk mengikuti ajaran agama, melarang hoax. Oke, baik. Kita juga tidak boleh termakan berita-berita hoax begitu ya, Pak. Oke, kita langsung ke Pak Abdul lagi. Pak Abdul, lalu bagaimana menurut Kiai memaknai harmonisasi umat beragama dalam bingkai kebinekaan ini? Ya, sekali lagi bahwa harmoni itu, Andin, meniscayakan adanya perbedaan. Ibarat seorang memainkan orkestra, di situ kan ada berbagai alat musik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi perbedaan alat musik itu tidak menjadikan pertunjukan orkestra itu menjadi tidak bermakna atau gagal. Sehingga eksistensi semua alat musik itu tetap saja kita
hormati, bahkan diberi kesempatan kan untuk kemudian tampil dan bisa menjadi sebuah harmoni. Karena itu maka harmoni sebenarnya mengandung prinsip adanya keselarasan dan mengandung prinsip adanya keseimbangan. Nah, keselarasan dan keseimbangan itu penting karena kita kadang-kadang dalam kehidupan beragama ini terjebak kepada misalnya adanya hegemoni mayoritas dan ada tirani terhadap minoritas. Saya berpendapat bahwa harmoni itu terbangun apabila kita mencoba untuk tidak melakukan kuantifikasi keyakinan. Agama menurut saya tidak bisa dan tidak seharusnya dikuantifikasi dengan mayoritas dan minoritas. Karena istilah mayoritas minoritas itu lebih banyak berkait dengan politik atau mungkin hal yang sifatnya administrasi keagamaan. Sementara agama itu kan soal keyakinan yang bersifat sangat pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Ibadah itu adalah hal yang sangat privat untuk orang mendapatkan ketenangan secara lahir dan ketenangan secara batin, dan agama adalah sebuah sistem keyakinan yang membuat manusia merasa bahwa hidupnya itu akan selamat di dunia dan selamat di dalam kehidupan di akhirat. Oleh karena itu maka harmoni sekali lagi meniscayakan adanya saling menghormati, saling berbagi, dan sekali lagi tidak ada dominasi mayoritas dan juga tidak ada tirani atas minoritas, maaf. Karena itu maka dalam kaitan ini kalau saya memaknai ulang hadis Nabi, laisa minna malam yarham shaghirana wa yukir kabirona, itu tidak termasuk golonganku mereka yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Itu bisa kita bawa pada konteks relasi antar umat beragama yang berbeda-beda di tanah air kita ini. Sehingga yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita akan bisa hidup beragama secara damai dan terjalin harmoni dalam kehidupan sosial, dan termasuk di dalamnya adalah dalam kehidupan kita menjalankan ajaran agama masing-masing. Baik, adanya prinsip keselarasan dan keseimbangan. Lalu Kiai, apa yang sebaiknya harus dilakukan semua pihak untuk menjaga dan merawat kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama ini? Yang pertama tentu kita harus memiliki keyakinan terhadap agama kita. Karena kita ketahui bahwa sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia adalah negara yang pro kepada agama dan negara yang memberikan kebebasan kepada bangsanya, kepada warga negaranya untuk memeluk agama. Kita punya freedom of religion. Ini saya kira prinsip penting dalam kita menjadikan agama sebagai kekuatan spiritual. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk bagaimana mengamalkan ajaran agama kita ini sesuai dengan pemahaman yang luas dan mendalam. Banyak persoalan seringkali muncul itu karena agama tidak dimaknai secara luas dan mendalam. Sebagian umat beragama itu memahami ajaran agamanya secara atomistik atau secara simplistis, yang karena itu maka sebagian umat beragama itu kadang terjebak kepada ekstremisme, yang ekstremisme itu kadang mendorong mereka untuk bersifat eksklusif dan tidak bisa menerima perbedaan yang sebagai realitas di dalam masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, tentu saja kita mengembalikan keyakinan itu sebagai pilihan pribadi. Ada ranah pribadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi tadi, tapi juga ada ranah publik. Kira-kira kalau saya buat analogi sederhana, Andin, itu seperti kita berlalu lintas di jalan raya. Seorang bisa pilih menggunakan moda transportasi mobil, boleh juga menggunakan motor. Tetapi ketika sudah sampai kepada aturan lalu lintas, semuanya juga harus ikut aturan lalu lintas itu. Ketika lampu lalu lintas itu berwarna merah, maka apapun kendaraannya harus berhenti. Dan inilah yang kita perlukan dalam kita menata ruang publik, sehingga perbedaan itu tidak menjadi malapetaka, perbedaan tidak menjadi musibah, tapi perbedaan bisa menjadi tharwa atau keyakinan. Semua itu adalah bagian dari bagaimana kita ini membangun ruang publik yang aman, ruang publik yang damai, dan kuncinya adalah saling menerima, kemudian saling menghormati, dan dalam hal tertentu yang menyangkut kepentingan publik, kepentingan bersama,
apalagi menyangkut kepentingan bangsa dan negara, kita memang harus saling bekerja sama, kita harus saling bahu-membahu bagaimana agar tanggung jawab kebangsaan kita itu dapat terwujud dengan kerukunan dan dengan semangat kebersamaan. Ya, baik. Baik Pak Kiai Abdul, kita tahan lagi, kita ke Pak Kiai Marsudi. Pak, lalu ini ada kontroversi yang memang saat ini mungkin masih terjadi di kalangan masyarakat. Ketika kita yang beragama Muslim mengucapkan selamat Natal kepada teman ataupun saudara kita yang beragama Kristiani, itu bagaimana? Apakah ada hukum-hukum yang memang saat ini menjadi kontroversi ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Jadi di dalam ajaran atau di dalam ilmu fikih kita, perbedaan pendapat itu sudah biasa. Bahwa ulama ada yang berpendapat boleh mengucapkan selamat Natal atau selamat kepada agama lain. Tapi ada juga sebagian yang berpendapat tidak boleh. Lalu bagaimana menyikapi ini? Yang terpenting baik yang boleh menghormati yang tidak boleh. Yang tidak boleh juga menghormati yang boleh. Saling menghormati inilah yang disebut tasamuh. Memberikan ruangan untuk saling menghormati di sini. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah rahmah. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat, sebuah blessing. Nah, ketika sebuah blessing, kita mengaplikasikannya gimana? Ya saling menghormati. Sesungguhnya walaupun dia itu tidak mengucapkan selamat Natal, dia bisa menghormati dengan cara yang lain. Tapi jangan dipaksa juga. Dia berpendapat tidak boleh mengucapkan, kemudian dipaksa untuk mengucapkan. Lah, menghormati itu tidak begitu. Jadi bagi yang tidak boleh mengucapkan selamat Natal, kasih ruangan di situ dan kita nggak perlu mencaci maki mereka. Begitu pula yang membolehkan selamat Natal, ada ruangannya di situ dan ada diskusi ilmiahnya di situ kenapa jadi boleh. Nah, maka kita saling menghormati itu. Persoalannya di sini, kalau beda pendapat itu sesungguhnya biasa. Yang luar biasa itu kalau beda pendapatan. Nah, itu yang berbeda ya. Intinya kita harus karena itu manusia memang harus saling memahami, saling menghormati, saling mengerti, saling menyayangi tanpa memandang ataupun terhalang oleh perbedaan suku yang ada ataupun kita harus tentunya saling berhidup di antar umat agama ini. Baik, Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Studio 4 dan terima kasih juga Kiai Haji Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Terima kasih Kiai telah bergabung bersama kami. Terima kasih Andi, terima kasih. Ya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Mari Pak. Mari. Ya, ini kan suka work air. Wangi banget Bu. Nyas. Ini Pak, kasih makan. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Natal merupakan saat berbagi hati serta cinta kasih. Mewakili jajaran direksi LPP TVRI, saya mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan sejahtera Natal melingkupi kita semua. Mari sambut tahun 2023 dengan semangat baru dalam berkarya dan prestasi. Genre musik paling asik, instrumen gendang dan vokal merdu penyanyinya membuat pemirsa ingin bergoyang. Bersama penampilan Cici Faramida, Ira Suara, Kamil Zain, Anita Cave,
Risma Au-Au. Iringan Haliza Hombe. Host Yeyen Lydia. Kimau. Gendang Generasi Dangdut. Sabtu 24 Desember 2022. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, kebijakan terkait lalu lintas di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat saat malam Natal dan malam Tahun Baru berbeda. Informasi selengkapnya akan disampaikan Almira Cahya dari Puncak, Jawa Barat. Ya, selamat malam Almira. Bagaimana kebijakan lalu lintas di jalur Puncak menjelang Natal? Almira, bisa mendengar suara saya? Selamat petang Almira. Ya, Almira dari jalur Puncak. Di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat saat malam Natal dan malam Tahun Baru berbeda terkait dengan penutupan ruas jalan. Kasat Lantas Polres Bogor AKP Diki Anggi Pradata mengungkapkan pihaknya tidak melakukan penutupan jalan di jalur Puncak saat malam Natal. Sedangkan khusus untuk malam Tahun Baru, Diki mengungkapkan akan ada penutupan ruas jalur Puncak karena pada jalur Puncak akan menerapkan Car Free Night. Dan dapat kami informasikan juga saudara, saat ini lalu lintas di Jalan Raya Puncak sudah kembali diterapkan dua arah, dan karena pada pagi tadi pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang tadi di jalur Puncak diterapkan sistem one way ke arah Puncak, dan pukul 12.30 hingga pukul 16 sore tadi jalur Puncak diterapkan one way dari menuju arah Jakarta. Dan untuk sistem one way ini sendiri diberlakukan secara situasional. Apabila volume kendaraan normal, maka jalur Puncak akan kembali dibuka dua arah. Dan terdapat juga beberapa titik yang mengalami kepadatan, yaitu di jalur Puncak seperti Pasir Muncung, Megamendung, Taman Safari, Pasar Cisarua, dan Gunung Mas. Namun kondisi pada hari ini memang cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Jumat 23 Desember kemarin. Demikian, kembali ke studio Adi. Baik, terima kasih Almira Cahya melaporkan langsung dari Puncak, Jawa Barat. Dan saudara, berikut perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini. Dan saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Petang kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Dan saya Adi Priatmoko, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan saudara, dan sampai jumpa.